beautiful people, apa kabar semuanya? Hari ini semuanya udah mulai puasa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semuanya tetap sehat dan aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap sehat, tetap happy, tetap positive. Dan kali ini aku bakal nge-share tentang bagaimana untuk stay pretty and powerful dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. So stay tuned. Nah, kali ini aku udah mulai mau nge-share lagi tentang bagaimana untuk tetap positive and productive. And I think like I love the world untuk yang bilang tetap pretty and powerful. Nah, di kala COVID-19 ini kayaknya gak gampang juga ya untuk kita bisa tetap stay positive di kala semua banyak berita-berita negatif yang menimbulkan rasa kekhawatiran, rasa-rasa yang bikin kita tuh nggak tenang, nggak safe, kesel, marah sama keadaan, membuat kita merasa jadi kayak victim dalam keadaan. Nah, tapi kali ini aku ngerasa banyak hal yang bisa kita pelajari dari Miss Corona ini. Kayaknya semua orang sekarang tuh jadi kayak Corona ini jadi bikin kita untuk lebih bisa belajar hidup sehat, lebih aware sama yang namanya health. Terus udah gitu dari mulai cuci tangan, dari mulai nggak boleh banyak-banyak pegang muka kalau kita belum cuci tangan. Terus udah gitu ganti pakaian kalau setelah kita dari luar. Terus udah gitu ya pakaian juga sering-sering dicuci, ya kan? Ada juga jaga jarak sama lawan bicara. So, hal yang kedua yang bikin aku belajar adalah tentang waktu yang sangat berharga dengan keluarga kita, aku sendiri sebagai anak, aku sendiri sebagai sister, ya kan? Terus udah gitu sebagai teman, sahabat, sebagai teman sekerja. Dan juga I think like dari hal ini juga mengajarkan aku untuk bisa memberikan yang terbaik, karena waktu nggak selalu kita punya. Dalam arti kata, musuh terbesar aku adalah waktu sebenarnya. Kalau misalnya aku bisa punya lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan apa-apa aja yang aku ingin lakukan, untuk sekarang ini jadi kayak kapan lagi gue bisa ngelakuin hal itu ya, kapan lagi gue bisa mengungkapkan perasaan gue, dalam arti kata kayak aku jadi sering bilang sama mami aku, mami I love you and mami I care about you. Mami terutama untuk mami aku udah mau 65 tahun. Terus udah gitu untuk adik aku yang ada di Malang, terus udah gitu yang ada di Bogor juga, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jakarta, terus keluarga aku yang lain. Kayak gini, jangan sampai orang yang kita cintai itu ngerasa sendirian. So, aku pengen banget yang namanya nge-share rasa cinta aku sama mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, yang namanya love language itu banyak. Ada yang namanya quality time, ada yang namanya physical touch, tapi sekarang kita lagi nggak bisa gitu kan. Jadi kita kehilangan hal itu. Aku seneng banget yang namanya pelukan, aku seneng banget yang namanya kissing, aku yang namanya seneng banget yang namanya kayak megang pundak. So it's show how you care about that person gitu kan. Terus ada lagi yang namanya tadi udah quality time, physical touch, ada lagi yang namanya tentang gift. Kita biasa sering kasih bunga, sering kasih kado, sering kasih apapun yang biasanya sometimes orang yang kita cintai itu butuhin. Ada lagi yang namanya word of affirmation. Word of affirmation is mean like say like, hey mommy I love you. Kalian bisa bilang sama anak kalian, sama suami kalian, sama istri kalian, sama teman-teman kalian, untuk bilang hey makasih ya udah jadi orang deket aku, makasih udah jadi bagian dari perjalanan hidup aku, terima kasih untuk sudah mencintai aku, terima kasih udah peduli sama aku, terima kasih udah sayang sama aku, so terima kasih untuk selalu care sama aku. So I think that word of affirmation that's really important untuk orang-orang itu gitu kan. Ada lagi untuk act of services yang biasanya sometimes kita nggak punya kesempatan untuk bikinin nasi goreng untuk orang-orang kesayangan kita, atau sekarang karena keadaan aku jauh sama my partner, jauh sama sahabat aku, jauh sama mami aku, jauh sama adik aku, jauh sama sahabat-sahabat aku. Kayaknya ini kesempatan untuk kita dengan teknologi yang ada saat ini, kita bisa kasih aku kirim bunga online, pesan online terus kirim bunga ke mereka, terus sometimes pesan makanan. So sekarang Grab kan ada di mana-mana ya, Uber Food atau di mana aja. Sometimes I love to share, I love to like giving, I love to show my love sama mereka gitu. Jadi I think teman-teman bisa lakukan itu sama orang-orang yang kalian
cintai, sayangin, peduliin gitu kan. Ini kesempatan untuk kita bisa menunjukkan rasa cinta kita, rasa-rasa peduli kita sama mereka gitu kan. Terus yang ketiga adalah yang bisa kita pelajari adalah di sini dengan mengelola keuangan yang tadinya kita semua bisa beli apa aja yang kita mau, ataupun dengan misalnya cara kita mengelola uang kita, dapetin gaji semuanya habis. Tapi nggak semua dari teman-teman punya pengelolaan uang yang tidak sehat. Tetapi dari tahap-tahap pengelolaan uang financial kita kan beda-beda. Ada yang memang kita financial mess, yang ada financial secure, ada juga yang financial freedom. Nah, untuk teman-teman yang saat financial mess, kita bisa belajar untuk yang ternyata pembagian uang dengan 50, 30, 20 itu sangat penting ya. Dulu aku sempat punya financial mess dengan kayak aku ngerasa oke, gue dapat gaji bisa langsung gue habisin semuanya. Nah, akhirnya dapat gaji tanggal 10, tanggal 15 udah habis. Akhirnya tanggal 15 sampai 30 kayaknya udah survival banget nih gitu kan. Nah, banyak banget pasti yang teman-teman ngerasa seperti itu. Ataupun kayak misalnya saat ini kita udah musim mulai nih, misalnya 50% kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, 30% itu kita gunakan untuk yang namanya tabungan, kita bisa lakukan dengan investasi, kita bisa lakukan untuk kita simpan beli emas, terus udah gitu ada reksadana, ada lain-lain gitu kan. Nah, untuk 20%-nya itu kita cukup luangkan untuk yang namanya traveling, untuk kita bisa makan di luar atau traktir orang, ataupun kita bisa simpan untuk dana tak terduga, dalam arti kata untuk kayak misalnya ada keluarga yang meninggal, atau misalnya ada keluarga yang sedang membutuhkan atau apa gitu kan. Jadi sekarang kita mesti benar-benar smart untuk dalam memanage keuangan kita. I think hal itu yang bisa aku pelajari banyak ya. Nah, hal yang keempat adalah aku belajar banyak tentang yang namanya belajar peduli dengan sesama. Yang sebelumnya kita cuma kayak yaudah kasih aja. Nah, sekarang adalah saat yang tepat. Kalau misalnya kita mau nge-share sesuatu, kalau kita memang mau modalin orang sesuatu yang memang membutuhkan, ini adalah saat yang tepat gitu kan. Nah, kalau misalnya kemarin kita kayak harus charity, ngumpulin ini itu, kalau misalnya kita punya sesuatu yang memang tidak banyak, kita bisa charity bareng sama teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya kita merasa bisa ada orang terdekat atau yang kita benar-benar percaya dan mereka membutuhkan, ya sudah, berikan itu gitu kan. Nah, untuk hal yang lain adalah kita bisa yang aku pelajarin, yang teman-teman pelajarin juga adalah aku ngelihat sekarang teman-teman banyak yang kreatif ya, banyak yang belajar masak, banyak yang belajar bisnis online, ada juga banyak yang belajar untuk yang para pekerja, mereka bisa belajar untuk entrepreneur. Terus udah gitu yang entrepreneur, mereka bisa merubah strategi mereka untuk menjadi lebih baik. Dalam arti kata, gimana caranya kita bisa punya strategi yang sebelumnya keadaan sekarang ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Nah, sehingga kita harus mencoba untuk strategi yang lain, karena achievementnya sekarang juga beda, targetnya sekarang beda, jadi caranya juga berbeda gitu kan. Nah, I think dengan mindset yang berbeda itu menjadikan kita jadi lebih kreatif gitu. Nah, hal yang lain adalah aku menjadi lebih bersyukur dengan aku bisa bersyukur bahwa aku masih bisa nafas sekarang, aku masih bisa hidup sekarang, aku masih bisa bangun, aku bisa makan cukup, aku bisa sehat, dan itu sudah seharusnya membuat aku bersyukur. Nah, teman-teman juga demikian gitu ya. Jadi yang lucu adalah ketika kemarin teman-teman punya harapan 2020 yang aku pengen kurus, aku pengen turun berat badan, aku pengen punya bisnis baru, aku pengen bla bla bla. Nah, di Maret semuanya berubah, aku cuma pengen bertahan hidup. So I think hal itu juga jadi makin bersyukur bahwa sebenarnya keadaan kita saat ini adalah patut disyukuri gitu. Yang ketujuh, dengan menghargai kejadian corona ini bisa menimpa siapa saja. Ini dialami siapa aja. Krisis global ini dialami siapa aja, gak memandang kaya, miskin, sakit, sehat, tua, muda, gak memandang ras, negara, tinggi, pendek, sekulit apa aja. So I think semuanya mengalami hal ini. Nah, dengan hal tadi yang sudah kita pelajari, gimana sih caranya untuk supaya tetap sehat,
untuk bisa tetap aktif, untuk bisa tetap produktif, untuk bisa tetap busy gitu. Bukannya jadi malas, bosan, sakit, stres, terus kita jadinya downgrade. Nah, mental yang harus dirubah bukan sebagai victim yang mengeluh, sedih, gelisah karena berubahnya hidup, berubahnya lifestyle, terus udah gitu dengan berubahnya keadaan juga, tapi kita bisa menerima keadaan ini, bukan malah marah dan komplain sama pemerintah. I think like ini saatnya kita untuk bisa menerima keadaan sesuatu yang tidak bisa kita rubah, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita punya untuk bisa menjadikan sesuatu. Nah, dari mulai tadi yang aku sudah sampaikan, yang pegawai bisa jadi entrepreneur, yang entrepreneur merubah strategi penjualan, terus update teknologi, dan belajar banyak hal baru, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan apa yang biasanya kita dapatkan. Nah, dengan hal ini, pasti lifestyle juga berubah, mindset kita berubah, strategi semuanya berubah, tapi dengan semua perubahan yang ada gak bikin kita takut gitu, malah memang apa yang aku alami sekarang juga pasti agak-agak stres, yang biasanya gaptek ya, nggak belajar hal-hal baru, tapi sekarang yang namanya aku belajar untuk ngedit sendiri, aku belajar untuk filming sendiri, yang biasanya udah punya tim editor sendiri, udah punya tim syuting sendiri, udah punya sound system, semuanya udah disiapin, kita tinggal pasang badan aja sama konsep apa yang kita sharingin. Tapi sekarang itu bikin aku juga jadi kayak persiapan semuanya, memang semuanya belum maksimal, tetapi dengan the power of kepepet, aku jadi belajar untuk ternyata kayak gini bisa ya, ternyata kayak gini bisa ya. Ya pasti semuanya ada sesuatu yang dikorbankan dengan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan strategi, tapi it's worth it karena perubahan itu terjadi, semuanya tetap ini, tapi ya it's worth it karena kalau misalnya kita memang mau maju, ya memang harus kerja keras, ya kan? So, gimana sih caranya untuk bisa tetap sehat dan bahagia? Nah, satu hal yang mau aku sampaikan, nomor satu adalah memperbaiki hal-hal yang kita bisa perbaiki. Dalam arti kata, satu yang kita kemarin-kemarin kita sibuk, hubungan dengan keluarga itu pasti menjadi berkurang, waktu buat keluarga jadi berkurang. Tadi yang 5 love language yang tadi aku sampaikan, dengan hal ini kita memberikan love language tersebut sama orang yang kita cintai, itu menjadi kita bisa lakukan karena kita punya waktu sekarang gitu, dengan say hi mom, I love you, bisa bilang sama pasangan kalian, bisa bilang sama anak-anak kalian, bisa bilang sama teman-teman kalian. Terus apalagi kayak aku sekarang sama teman-teman aku yang misalnya jauh, tapi aku pengen, karena teman aku kemarin ada yang married, aku pengen banget kirim bunga, so kirim online tetap bisa kok gitu kan. Jadi effort memang tetap harus dilakukan, tetapi it's worth it. Yang penting message love-nya kita itu tetap bisa sampai gitu kan. Nah, yang kedua yang aku bisa lakukan untuk bisa keeping me happy, yang bisa bikin aku tetap punya ide-ide banyak, adalah bermeditasi. Sekarang I'm not really good in meditation, tetapi yang bikin aku menikmati meditasi tersebut adalah dengan self healing, dengan forgiveness, dengan belajar nafas, dengan banyak banget yang bisa kita pelajari dengan online training. Sebenarnya sekarang teknologi itu kan udah update banget, bisa belajar nafas, bisa belajar thinking about everything we love, dengan memberikan word of affirmation sama diri kita sendiri. I think that's also important gitu kan. Nah, yang ketiga adalah stay connected with something we love. Aku suka misalnya I love to learn about psychology. Well, itu bikin aku jadi sekarang belajar banyak. I'd love to connect with nature. Nah, setiap hari pasti aku sempetin untuk 1-2 jam aku keluar itu, bisa keluar ke taman dengan yang just sitting, enjoy the air, enjoy the nature, ada pepohonan, terus di sekeliling aku ada yang punya pet gitu kan, ada punya anjing, I love it. Terus yang teman-teman sayang sama kucing, so just play with them, you know. Itu bikin kita energi yang sangat positif sekali, give you so much love, and feeling love and caring, and you share your love is very important. Giving you positive energy. Dan ketika lo ngerasain cinta itu, ketika lo ngerasain
when you're serving people, ketika aku suka banget masak terus aku nge-share tetangga-tetangga aku, ataupun kayak cuma keluar terus kasih makan sama orang, you don't need to know them. Kita nggak perlu arrange sesuatu yang big, spectacular, atau harus bikin sesuatu yang wow, tapi just masak, bungkus, terus udah gitu bagiin ke orang, and they will be happy. Dan when you give, when you serve, it's make you happy. Dan I think this is a really good thing gitu kan. Nah, ada yang suka bercocok tanam, ada yang suka, just caring with everything you love and just do it. Kita pengen melakukan sesuatu, just do it, Dan nomor 4 adalah stay challenge yourself, karena do the new things, terus belajar hal baru, melakukan hal baru, belajar sesuatu yang kita inginkan sebelumnya, terus sekarang kita punya waktu dan punya satu achievement, itu bikin kita happy gitu. Dan kita bisa melakukan apapun dengan belajar masak, belajar menu baru, belajar ngedesain, belajar mewarnai, belajar bikin sesuatu, belajar menari, belajar olahraga, belajar handstand, whatever you wanna do, just do it. Terus udah gitu, yang kelima adalah keep moving, karena saat kita bergerak secara psikologi kita juga berubah. Nah, dengan kita bergerak, kita akan jadi lebih happy. Kenapa orang suka traveling? Kenapa orang suka olahraga? Kenapa orang suka dance? Kenapa orang suka lari-lari? Kenapa orang suka hiking? Kenapa orang suka shopping? And actually, abis mereka beli barangnya juga sebenarnya ya udah kita punya, something kita cuma taruh juga, nggak tahu kapan dipakainya. Kita cuma pikir itu lucu. Nah, sebenarnya dengan kita melihat sesuatu hal yang baru, dengan bergerak, dengan connect sama orang lain, itu bikin kita happy. Nah, dengan pergerakan tersebut, psikologi kita berubah, badan kita butuh itu, pikiran kita butuh itu, terus mental health kita juga butuh itu gitu. Dan I think apapun kita bisa lakukan, nggak harus butuh uang banyak, nggak harus pergi shopping juga, nggak harus traveling juga. Kita cukup sekarang banyak banget trainer-trainer yang bikin Zoom online, terus kita bisa tetap olahraga, terus udah gitu di taman kita tetap bisa squat jump. So stay connected, and then kalau nggak suka sendirian, cari temen untuk bisa bikin online workout, ya kan. Terus udah gitu di taman kita bisa loncat-loncat sendiri atau gerak apapun, naik turun tangga, just keep moving, because like what I say, your body need it, your mind need it, your mental health is needed, ya kan. Terus yang keenam adalah stay beautiful. Nggak semua dari kita suka make up, mereka suka nature, but you know yourself. When you look good, you feel confidence, you feel happy. Dan energi itu yang kita share sama orang-orang sekitar kita dengan diri kita sendiri, itu orang lain juga bisa ngerasain. Nah, dengan kita feeling happy sama diri kita, komunikasi kita sama orang lain juga akan lebih baik. Energi itu dirasain sama orang lain semuanya. So I think like we need it, and you can try it. Dan yang terakhir yang aku mau share adalah journal your blessing. Dengan tadi being grateful, dalam keadaan apapun selalu ada kebaikan di dalamnya. Tuhan gak akan kasih suatu cobaan yang lebih dari kemampuan kita. So stay believe in yourself, be grateful. Dan dengan setiap aku bangun pagi, aku selalu menuliskan 3 hal atau 5 hal apa aja sih yang bikin aku bersyukur hari ini. Aku masih bisa bangun, aku masih bisa nafas, aku masih bisa bergerak, badan aku masih lengkap, dalam arti kata aku masih bisa beraktivitas. Terus apa yang aku miliki, dengan merasa cukup, itu membuat kita you're fit, your soul. Our mind itu ditrain untuk selalu memikirkan apa yang kita butuhkan, selalu memikirkan apa yang tidak kita punya, sehingga itu yang dikatakan manusia gak pernah ngerasa cukup. Tetapi dengan rasa bersyukur, dengan melihat sekeliling kita sebenarnya dengan kayak, oh ternyata beberapa tahun lalu gue mimpiin hal ini, misalnya aku pengen banget punya laptop, aku pengen banget punya rumah, aku pengen banget punya apa yang mungkin kalian belum capai. So ternyata di tahun ini kalian melihat, oh ternyata dulu gue pengen banget ini, gue kerja keras, gue pengen ini, dan sekarang gue udah punya nih. Oh thank God, makasih Tuhan. And whatever you believe, dengan you just being grateful with the universe, itu bikin kamu jadi happy, karena energi kamu positif, dan itu juga bisa dirasain sama semua orang, ya kan. Nah, dengan semua hal itu, I think I got the power words yang masa ini, this is not the end. Aku mau membangun karakter aku menjadi versi yang lebih baik, dan aku mau lebih hebat, aku mau lebih maju, dan ini saat
saatnya aku punya waktu untuk bisa berbuat banyak kebaikan sama orang lain. Apapun yang kita punya, nggak harus uang, semua modalnya ada di sini gitu kan. Apapun yang kita pikirkan, kalau aku bisa nge-share makanan ya aku share makanan, kalau aku bisa nge-share sesuatu yang bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian, so I think like, hey, apa kabar, telepon orang, atau apapun yang kamu bisa share. So actually you have everything you need and actually you can share. Nah, dengan gelas yang sudah kita punya itu, kalau misalnya kita dengan rasa bersyukur, gelas kita akan penuh sehingga kita bisa nge-share-nya sama orang lain gitu kan. Nah, stay pretty and powerful because I mean like attitude is everything. Dan dengan hal ini kita bisa stay sama-sama, kita nggak sendirian. And itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye. So teman-teman sayang, terima kasih ya udah nonton semuanya. Aku berharap semuanya yang sudah aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. So sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah yang dijalankan bisa tetap menjadi berkah untuk semuanya. Terima kasih and I love you. Stay fit, stay healthy and productive. And I love you everybody.